Selamat datang di my channel YouTube Secret Channel bersama saya Devi Gautam. Kali ini saya akan coba menjelaskan apa itu gumantong. Banyak orang salah menilai, berpandangan salah untuk ketiga sosok gaib ini. Sehingga saya rasa ini harus diperjelaskan kalau pemujaan tiga sosok gaib ini bukan bagian dari agama. Oke, kita mulai dari apa itu gumantong. Gumantong adalah sebuah urban legend yang berasal dari negara Gajah Putih, berawal dari sekitar 15 Masehi pada masa kejayaan kerajaan Ayutthaya. Sejalan dengan itu, ada seorang pahlawan legendaris Thailand yang bernama Prakumpen, di mana saat itu sedang terjadinya perang antara negara tetangga. Perang itu selain menggunakan kekuatan fisik, juga menggunakan kekuatan gaib, malah lebih dominan kekuatan gaibnya. Prakumpen sebagai seorang jenderal perang pada saat itu menginginkan sebuah kekuatan yang dapat membantunya untuk mencapai tujuan dalam peperangan, di mana diceritakan Prakumpen ini membunuh istrinya yang diam-diam ingin meracuninya. Pada saat itu istrinya sedang hamil. Setelah istrinya dibunuh dan janin yang ada di perut istrinya itu diambil dari jasad istrinya tersebut. Diambil, lalu janin tersebut dibakar atau dikremasi dengan kekuatan magic menggunakan mantra-mantra khusus. Diracik sedemikian rupa, setelah melalui berbagai macam proses, lalu digabung menjadi satu patung. Jadilah gumantong pertama yang disebut bayi suci. Setelah mendengarkan kisah ini, hati saya sangat terasa sedih, seperti teriris-iris rasanya. Saya sangat kasihan dengan janin tersebut. Setelah nyawanya direnggut secara paksa oleh ayahnya sendiri, lalu jasadnya dipergunakan untuk mewujudkan keinginan ayahnya, di mana diceritakan arwah janin tersebut selalu melindungi dan membantu ayahnya dalam peperangan, setiap peperangan. Jadi secara tidak disadari ataupun secara otomatis, janin tersebut ikut andil dalam karma yang ayahnya lakukan, yang menyebabkan nyawa-nyawa berjatuhan di medan perang. Dia ikut menanggung karma. Sebagai orang tua, atau dari sudut pandang manusiawi, menurut saya ini terlalu kejam. Ini terlalu kejam. Walaupun pada akhir hidup Prakumpen, dia membebaskan arwah janin tersebut dengan berharap semoga arwah janin tersebut dapat bereinkarnasi. Itu pun karena sudah di akhir hidupnya. Jika dia masih gagah, masih kuat, berarti belum dibebaskan, masih digunakan. Karena sudah tidak digunakan, baru dibebaskan. Sangat kejam. Banyak orang-orang yang memuja gumantong beralasan kasihan,
ingin membantu agar Gumantong arwah janin dapat cepat bereinkarnasi. Kata-kata ini menurut saya adalah hanya sebuah pembelaan diri atas perbuatannya itu. Tahukah kamu, dengan tanpa kamu sadari, kamu juga ikut andil dalam tertundanya arwah janin tersebut reinkarnasi. Dengan kata lain, kamu adalah salah satu penghalang arwah janin reinkarnasi, dan itu ada karmanya. Kamu bukan membantu, kamu malah jadi penyebabnya dia terperangkap dalam patung tersebut. Arwah janin tersebut terperangkap di dalam patung hanya untuk mewujudkan keinginan-keinginan manusia, sampai pada saat manusia itu membebaskan dia dari patung tersebut, baru dia bebas tugas, seperti yang dilakukan oleh Prakumpen pada akhir hidupnya. Jadi menurut saya, jika kamu benar-benar kasihan atau ingin membantu, bebaskan dia sekarang. Biarkan dia bebas menjalankan karmanya sendiri. Itulah kisah Gumantong pertama. Lalu bagaimanakah kisah Gumantong-Gumantong yang lainnya? Terbuat dari janin siapakah? Dibuat untuk mewujudkan keinginan siapa? Saya berharap Anda bukanlah salah satunya.